Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Syah dengan NIM 31211102 dari Teknik Informatika 21 ASE2. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai bisnis elektronik, yang mana ini juga adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Ehsan, Bapak Dr. Muhammad Ehsan, Eskom MM, yang mana beliau juga adalah salah satu dosen pengampu dari mata kuliah bisnis elektronik. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ihsan karena saya belum mengumpulkan tugas UAS, yaitu untuk mengupload jurnal ke kampus, karena kan dari apa dari waktu deadline pengumpulan itu tuh kan jam setengah 10 ya. Nah, saya kira itu tuh awalnya itu jam jam 10. Jadi saya tadi pas di jalan, pikiran saya tuh jadi wah nyantai lah, karena masih ada setengah jam lagi kayak gitu kan. Dan ternyata pas saya lihat kampus itu untuk pengumpulan tugasnya udah ketutup. Jadi memang kesalahan saya juga, jadi mohon dimaafkan. Saya mohon untuk dibukakan pintu maaf untuk Pak Ihsan ya Pak, dan bisa dibuka lagi untuk pengumpulan upload tugasnya ya Pak. Mohon maaf sekali lagi Pak. Kayak gitu Pak. Oke, mungkin langsung aja ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tips memulai bisnis elektronik secara online. Jadi gimana ya? Jadi bisnis elektronik saat ini tuh sangat menjanjikan karena permintaan produk seperti gadget, aksesoris, dan perangkat pintar terus meningkat. Jadi pastikan mungkin para penonton ini, ya mungkin siapa aja yang menonton video ini bisa menyimak sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video yang lainnya. Oke, jadi untuk tips memulai bisnis elektronik secara online, langkah pertama yaitu kita harus memahami pasar dulu. Kan saat ini produk seperti smartphone, smartwatch, ataupun perangkat rumah pintar seperti Alexa, Google Home itu sangat diminati, dan kita harus melakukan riset tentang apa yang sedang tren dan sesuai dengan produk yang kita kembangkan, dan itu tuh harus sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Jadi untuk tips yang pertama itu kita harus kenali pasar dulu. Kita harus memahami pasar terlebih dahulu. Oke, untuk yang kedua selanjutnya, pastikan kita memilih produk yang memiliki permintaan tinggi, namun persaingan yang masih masuk akal. Ya, misal contohnya, kita bisa fokus pada aksesoris gadget seperti power bank, earphone nirkabel, atau casing ponsel yang custom gitu, kayak misal bisa nge-request foto kayak gitu loh. Nah, dari produk ini tuh cenderung lebih mudah dijual dengan modal yang relatif murah juga, yang ramah di kantong tentunya. Jadi untuk tips yang kedua, kita pilih produk yang tepat, yang sesuai dengan permintaan tinggi namun persaingan yang masih masuk akal, dan ya cocok juga dengan kitanya kayak gitu loh. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, untuk tips yang selanjutnya di sini kita tentukan platform penjualan gitu kan. Setelah memilih produk, setelah kita mempunyai produk, langkah berikutnya kita menentukan platform penjualan. Jadi kita bisa menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia itu untuk menjangkau konsumen secara luas
Nah, selain itu media sosial misalnya seperti Instagram, TikTok itu juga sangat efektif untuk mempromosikan produk kita. Jadi untuk tips yang ketiga, kita harus menentukan platform penjualannya, kayak gitu. Oke. Oke, untuk tips yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kita harus membangun branding dan promosi yang menarik juga. Karena branding itu tuh sangat penting loh. Jadi pastikan toko online kita tuh memiliki kayak misal logo, nama yang mudah diingat kayak gitu loh. Itu tuh kita harus konsisten juga. Kalau misalnya kita membangun dari awal dan sampai kapanpun, kita tuh harus benar-benar keen dari logo kita maupun nama kita, agar orang-orang tuh dapat mengingat dari apa yang kita suguhkan, atau apa yang kita, pokoknya apa yang kita punya gitu. Jadi orang-orang tuh bisa ngingat, kayak misal logo Cegur, kan saya sendiri juga ada ya, bisnis kecil-kecilan, yaitu namanya Cegur. Nah itu tuh kebetulan alhamdulillah, orang-orang kampus sebagian kecil pokoknya orang-orang kampus juga sebagian udah pada kenal dengan produk Cegur kayak gitu. Karena kayak di telinga mereka tuh kayak, wah, Cegur tuh yang ini, yang dagang ini, pokoknya kita harus bangun branding yang mudah diingat dari orang lain kayak gitulah. Misal kayak logo, nama yang menarik kayak gitu. Oke. Oke, jadi itu untuk tips yang keempat tuh, kita harus membangun branding atau promosi yang menarik. Ya, jadi untuk promosi sendiri, kita kayak membuat konten yang sekreatif kita juga. Seperti ya, kalau misalnya kita pengen unboxing produk, bisa kita kayak bikin konten tentang unboxing produk itu kayak gitu. Jadi kayak ulasannya juga, atau tips penggunaan produk itu kayak gitu juga bisa. Nah ini tuh juga bisa membantu menarik perhatian calon pembeli. Jadi jangan lupa manfaatkan iklan yang berbayar yang disediakan dari media sosial kayak Instagram ataupun Facebook juga, untuk menjangkau audiensnya itu lebih luas juga tentunya kayak gitu. Nah itu untuk tips yang keempat. Nah yang kelima, yaitu tipsnya kita berikan pelayanan yang terbaik. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik tentunya terhadap pelanggan, agar pelanggan itu tuh loyal ke kita, setia ke kita. Jadi kayak, wah, pelayanan dari si toko ini bagus nih, wah, pelayanan dari si toko ini ramah banget. Jadi si pelanggan pun bakal datang lagi dari keramahan kita gitu. Jadi kayak misalnya si pelanggan nanya apapun tentang apa yang dari produk kita tawarkan, misal mereka bertanya, kita dengan cepat, harus dengan sigap jawab dari setiap pertanyaan yang ditanyakan dari para si konsumen ini kayak gitu. Jadi, dan pastikan produk yang kita kemas juga dikemas dengan aman, dan jika memungkinkan, tawarkan garansi juga atau layanan, ya garansi lah kayak gitu pokoknya. Nah hal ini tuh akan membuat si pelanggan merasa puas, dan kemungkinan besar mereka akan kembali membeli lagi untuk datang lagi ke toko kita. Seperti itu. Oke, jadi itu saja sih tips yang bisa kita gunakan untuk memulai bisnis elektronik online, dengan memahami pasar, memilih produk yang tepat, memanfaatkan platform digital, dan memberikan pelayanan yang terbaik juga. Nah, jadi kita bisa sukses di dunia bisnis ini karena ketekunan kita juga, dan semangat kita juga mempengaruhi
bahwa kita bakal sukses. Jadi jangan jangan malas-malasan lah intinya ya. Harus terus belajar dan mengembangkan minat bakat kita di dunia bisnis elektronik ini. Seperti itu. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen, subscribe. Dan ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya penjelasannya juga ya dengan video seadanya sih, seperti ini, dengan tempat dan singgasana gubuk yang tempat ternyaman saya. Intinya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian, yang apalagi penyampaian yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.